Ini buat umpan ini. Umpannya pakai ikan kio-kio kalau orang di sini bilang. Nah, kita belah dulu, baru kita potong-potong kayak begini. Ada jumpanya, tidak ada tuh ikan mau makan. Tidak makan ikannya karena ini air keruh. Kalau air keruh itu biasa ikan memang tidak makan kah. Dia juga tidak lihat itu umpan di mana umpan itu kan. Karena memang cuacanya ini yang Nah biasa kita keluar sini mancing tas sebentar sekali kita sudah pulang, sudah dapat. Iya. Ini cuma banyak putri duyung ini di sini. Karena memang ini sekarang kan bulan tua toh, jadi arusnya kencang. Bulan tua tapi tanggal baru. Iya, tanggal baru bagi pegawai, PNS. Bagi nelayan tua. Bagi nelayan bulan tua. Tidak makan ikan. Nah bilang tanggal baru jadi tidak makan ikan. Contoh ini baru. Dulu itu masih kurang nelayan, sekarang sudah dia semua mana dari karena dulu memang banyak ikan, sekarang sudah ya bukan tapi agak berkurang sih karena banyak pemancing mana parenggenya apanya banyak sekali. Pasang jaring, ada ini penyelam pakai tombak panah. Jadi bagaimana kita masuk sana? Sana? Sana. Lurus. Kalau pekerjaan saya dulu itu kita cuma nelayan Bu. Nelayan dengan pembuat kapal. Karena di sini tuh kita nggak bisa berkebun karena banyak binatang-binatang. Dulunya ini kan ini tempat yang paling ramai di sini Pak, kampung paling ramai. Karena memang di sini masyarakatnya yang paling banyak di sini Pak. Tertua juga karena di sini kan punya Mariannya masih ada di sana itu. Ini kalau di sini dibilang Karaing. Kerajaan dulu itu ya. Dan ini yang dibikin ini Pak kan di sini kan benteng ini Pak. Benteng pertahanan di sini. Banyak pagar batu di sini melintang ini pakai lubang-lubang tuh di lubang tuan memang. Tapi ya karena dulu itu banyak kayak sekarang itu dibilang preman-preman begitulah yang suka ganggu-ganggu masyarakat. Makanya banyak orang lari Pak. Ada Miko Bira, ada Miko Kasuso, paling banyak ke Tanah Biru. Makanya itu Tanah Biru kalau artinya itu tanah baru. Nah, jadi orang di sini tuh pindah ke sana. Nah, jadi itu pembuatan perahu ikut juga pindah ke sana itu Pak. Tapi alhamdulillah ada rencana ini dibuat di sini. Kebetulan saya juga dipercayakan oleh Pak Nuni untuk menjaga ini. Ini awalnya rumah tua, terus kita renov,
Ini hasilnya gini. Saya dulu 9 tahun saya kerja di toko. Bagian tagihan, kampas, begitu. Lalu kan namanya umur juga udah tua. Tinggal aja di rumah, jual-jualan sambil bantu kakak. Karena saya orang tidak ada anak, kakak juga tidak ada anak. Belum ada suami, ponakan aja. Makanya itu saya sama Pratiwi kayak mama dengan anak. Sudah hampir 3 tahun ikut di rumah Renjana. Saya sebelumnya di rumah makan di dekat UIN ada pandemi, kena pandemi Mas. Terus saya ikut ke Renjana ini. Saya mencari uang sendiri untuk menghidupi anak-anak saya supaya bisa berhasil dalam pendidikan maupun sukses dalam pekerjaan. Mau mangga ya? Mungkin 6.000. Kalih Lombok, Mbak. Pun Mbak Ni, orang nggih sami-sami nggih tutup ya. Renjana Enterprise ini sebenarnya kita fokusnya bergerak di hospitality management. Jadi di mana kita hanya mentransformasi rumah-rumah yang tidak terpakai, rumah-rumah pribadi yang tidak terpakai, lalu kita alih fungsikan menjadi penginapan komersil gitu. Berjalan seiring waktu ternyata kita memberanikan diri untuk scale up lah ibaratnya gitu. Jadi ada proyek kita yang bisa dibilang mega proyek ya sampai saat ini itu adalah Renjana Beach House, di mana kita memang membangun dari nol, dari awal dengan skema bisnis crowdfunding. Renjana Beach House ini kita buat di lokasi yang memang bisa dibilang sangat tidak dilirik turis. Rata-rata penumpukan wisatawan itu berada di lokasi yang satunya, Pantai Bira lah ibaratnya. Sementara Pantai Lemo-Lemo ini sangat-sangat baru ya. Di sana itu seperti perkampungan yang ditinggalkan, karena ternyata saya ngobrol sama beberapa orang sana itu ternyata banyak yang merantau. Karena memang si daerahnya udah nggak produktif, tidak ada lagi yang bisa dilakukan di situ lah gitu ibaratnya. Ada beberapa seperti kayak warung-warung kecil di pantai itu, tapi nggak ada aktivitas. Itu pun kalaupun ada aktivitas hari Minggu pun juga nggak selalu ramai gitu. Nah terus beberapa warga di sana itu ada hanya sebagian nelayan, bahkan saya tanya biasanya ikannya dijual kemana? Mereka nggak jual, malah cuma dikonsumsi sendiri gitu kan. Dan mereka juga memang berat dalam artian tidak ada lapangan pekerjaan di sini. Jadi ya mau nggak mau mereka juga harus pergi ke kota yang lebih besar di sekitarnya gitu. Tapi dengan adanya si Renjana Beach House ini, ternyata tamu-tamu yang datang itu bukan hanya lokal dari Makassar atau Sulawesi Selatan, bahkan dari Kalimantan, dari Jawa, dari mana itu udah banyak yang berkunjung ke sana. Jadi kami ngerasa ini adalah opportunity nih, kesempatan yang baik untuk kita bisa memecah mass tourism yang tadinya mungkin hanya di satu titik, bisa kita pecah ke titik-titik yang lain sehingga orang-orang atau lingkungan yang ada di situ juga bisa menerima manfaatnya, baik secara ekonomi dan juga manfaat-manfaat lainnya. Kita juga sadar ya, untuk bisa mengembangkan suatu daerah wisata tentu pasti bakal ada dampaknya ya. Contohnya ketika misalnya banyak villa ataupun penginapan di situ, berarti kan banyak limbah yang akan diproduksi di situ. Makanya kita mencoba sekali untuk menjadi dalam tanda kutip contoh lah bagi siapa tahu nanti banyak teman-teman yang akan mengembangkan daerah itu juga gitu kan. Makanya dari mulai limbahnya kita coba mulai pilah terus waste water managementnya tadi yang kita akan implementasikan dan sudah dilakukan sekarang, tidak sama sekali tidak dibuang ke laut. Terus sampah organiknya kita olah jadi biogas. Saya pribadi melihat rumah Renjana itu kan sebuah ruang yang bisa menjadi tempatnya orang-orang mengekspresikan dirinya atau berkarya lah ibaratnya gitu. Tadi kayak melihat
suatu penginapan itu kan bukan cuma untuk tidur aja ya, untuk zaman sekarang lah gitu kan. Karena mereka sekarang orang-orang butuh experience, pengalaman, butuh ruang-ruang untuk bisa berkarya. Dari rumah yang memang nggak kepake, ternyata tuh bisa dikembangkan menjadi konsep-konsep yang lebih beragam lagi gitu. Pertama karena pasti karena modal ya. Kita mencari yang paling efisien properti lah. yang paling efisien lah gitu untuk bisa modalnya lebih affordable gitu kan. Yang kedua dari aspek lingkungan, karena kalau misalnya kita mendemolish ya, kan pertimbangan secara lingkungannya kayaknya agak kurang wise ya gitu. Kayak misalnya terlalu banyak menggunakan material-material, itu kan jadi bahan pertimbangan juga gitu. Meskipun ya kita masih belum bisa terlepas dari itu, tapi kan setidaknya kita punya niatan untuk bisa membuat sesuatu hal yang lebih sustainable lagi, yang lebih sustain lagi gitu. Nah, dari situ kita akhirnya mencoba untuk memanfaatkan bangunan-bangunan yang memang nggak terpakai atau yang nggak terutilisasi ya gitu ya. Dan memang spirit yang kita bangun juga ingin berkolaborasi sama banyak orang gitu. Jadi di Rumah Rencana itu kita banyak mengadakan kolaborasi bersama berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda gitu. Jadi ya Rumah Rencana bisa betul-betul menjadi rumah bagi setiap orang yang ingin berkarya gitu. Hal sederhana yang kita lakukan itu misalnya kita membuat sebuah cabang dari Rumah Rencana. Itu kita pasti memperhatikan dulu sekitarnya dari segi misalnya employee-nya, orang yang nanti bakalan bekerja di situ gitu. Ini challenge-nya menurutku lumayan susah sih, karena tidak semua orang punya standar keahlian yang bisa kita pekerjakan. Tapi di situ tantangannya gitu. Contoh, misalnya Rumah Rencana yang ada di Makassar ini yang cabang yang pertama. Itu kan dia ada beberapa tetangga di sana yang memang tidak ada pekerjaan lah, tidak punya pekerjaan. Kita akhirnya coba mengajak ibu-ibu di situ, ada 2 yang kita coba kenalkan bagaimana standar hospitality, misalnya kayak melayani orang, bisa ramah kepada tamu gitu kan, bagaimana membereskan housekeeping-nya gitu kan, daily housekeeping-nya gitu. Tentu pertama kita pasti berkontribusi dalam dunia lapangan pekerjaan lah ibaratnya gitu. Ada juga keterlibatan atau dampak ekonomi yang kita mudah-mudahan Rencana bisa sustain, bisa berkelanjutan, itu adalah vendor-vendor yang memang kita kerjasamakan untuk entah itu bahan baku atau kita sebisa mungkin mengambil dari tetangga-tetangga yang memang jualan di sekitar situ. Jadi sebisa mungkin kita ngerangkul lingkaran terdekat kita dulu untuk ngasih dampak baik itu dari lingkungan, ekonomi ataupun sosialnya. Ya, karena kami percaya sebuah value kalau kita mau bermanfaat untuk lingkungan itu kita harus lakukan dari circle yang terdekat dulu. Kalau aku pribadi, menurut aku gini, ibaratnya kita nggak akan mungkin bisa nolong orang lain kalau kita sendiri masih kesusahan gitu ya. Kita nggak akan mungkin bisa nolongin orang yang lagi tenggelam kalau kitanya sendiri nggak pandai berenang gitu. Dan menurut aku bisnis ini adalah toolsnya kita untuk menstabilkan dulu nih apa yang kita punya gitu. Kan cuma aja ada ini rencana Bu, biasa 5 mobil, 10 mobil berdatangan masuk di sini Bu itu. Kan dulu itu paling-paling 2-3 mobil saja keluar. Tapi alhamdulillah setelah berdiri ini Rencana, tambah banyak lagi pengunjung masuk. Ya tidak susah lagi cari-cari karena makan kopi di sini, makan di sini semua. Keluarga, istri, anak. Dulunya itu luar biasa. Di sini daerahnya daerah perang, daerah sabu-sabu. Tapi sekarang alhamdulillah mendirikan ini tidak ada lagi karena itu sudah ada anak-anak juga aparat. Dengan saya ikut di Rencana, saya bisa menghasilkan uang untuk bisa menghidupi anak-anak saya. Jujur, aku pribadi nggak nyangka bahwa yang tadinya diajak Mukni hanya untuk, tanda kutip hanya untuk bareng mengelola satu rumah, kita jadikan guest house, ternyata sekarang kita udah bisa punya 30 pegawai, 30-an pegawai. Kita udah punya 6 unit di 3 kota yang berbeda gitu. Happiness only real when shared gitu. Jadi memang ada kepuasan tersendiri ketika bisa merasakan ketika berbagi itu ada sesuatu kepuasan gitu yang susah untuk dijelaskan ya gitu. Dan pelajaran bagi saya pribadi sih ternyata untuk bisa berdampak itu atau untuk bisa berdaya atau memberikan impact terhadap society itu tuh bentuknya banyak gitu. Bahkan Rencana saja yang memulai dengan bisnis penginapan yang mungkin orang nggak berpikir kayak emang bisa gitu
bisnis penginapan dijadikan sebuah kegiatan yang memberdayakan banyak orang gitu kan, ya ternyata bisa gitu.